Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Namo Buddhaya, selamat pagi dan salam kebajikan. Puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah dan limpahannya lah pada hari ini Senin 24 Juni 2024. Kita semua dapat mengikuti kegiatan optimalisasi pembentukan Kombal Belajar ID secara virtual. Ibu Bapak yang kami hormati, izin kami menyampaikan susunan acara pembukaan pada pagi hari ini. Yang pertama, mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya satu stansa, dilanjutkan dengan doa, laporan kegiatan oleh panitia kegiatan, sambutan oleh Kepala BPMP Provinsi Bali yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Iwayan Tejo Budiantara Eskom MM sebagai acara pertama. Marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, satu stansa. Kepada petugas kami persilakan. Ibu Bapak, partisipan yang kami hormati, sebagai acara selanjutnya adalah doa. Sebagai puji syukur kita kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu Bapak yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh panitia kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Ibu Niwayan Sudami, kami persilakan. Terima kasih, Om Ija. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala BPMP Provinsi Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Iwayan Tejo Budiantara Eskom MM selaku PPK di BPMP Provinsi Bali. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Ibu, Sekdis, Kepala Dinas, KKPS, MKPS, se-Provinsi Bali yang kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul mengikuti kegiatan optimalisasi komunitas belajar.id melalui pertemuan virtual di aplikasi
Zoom meeting pada hari ini, yaitu Senin tanggal 24 Juni 2024. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami, panitia, menyampaikan bahwa yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya kegiatan pada hari ini, yaitu pemanfaatan akun belajar.id sangatlah luas dalam mengakses kebutuhan kegiatan belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan. Agar kegiatan belajar mengajar lebih optimal, diperlukan diskusi atau sharing warga belajar, baik itu guru dengan guru, guru dengan siswa, dan guru dengan tenaga pendidikan, atau sebaliknya. Nah, untuk melancarkan diskusi atau sharing ini diperlukan suatu wadah yang disebut dengan komunitas belajar.id. Dengan adanya komunitas belajar yang sudah terbentuk di satuan pendidikan, berdasarkan hal tersebut, bagi satuan pendidikan agar bisa mengoptimalkan komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan. Sedangkan tujuan daripada kegiatan optimalisasi pembentukan komunitas belajar.id ini adalah yang pertama, mengoptimalisasikan komunitas belajar.id dalam penggunaan Google Workspace from Education pada satuan pendidikan penerima bantuan Chromebook. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu mendorong eksplorasi platform belajar.id untuk pendampingan aktivasi akun belajar.id pada peserta didik, manajemen akun administrasi, dan pengelolaan administrasi. Adapun hasil yang ingin kita capai dalam kegiatan optimalisasi ini yaitu yang pertama, peserta dapat mengoptimalisasikan komunitas belajar.id dalam penggunaan Google Workspace from Education pada satuan pendidikan penerima Chromebook. Terus yang kedua yaitu peserta dapat mengimplementasikan eksplorasi platform belajar ID untuk pendampingan aktivasi akun belajar.id peserta manajemen akun belajar ID. Selanjutnya dapat yang laporkan kegiatan optimalisasi pembentukan komunitas belajar.id memiliki sasaran berjumlah 89 orang yang terdiri dari sektis, hadis, KKPS, dan MKPS. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang saya hormati, kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari, dimulai sejak pukul 9.00 WITA sampai selesai. Nah, narasumber kita yang akan mengisi materi dalam kegiatan ini yaitu berasal dari Kapten dan Kokapten belajar.id Provinsi Bali. Nah, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila nantinya terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, saya mohon berkenan Bapak Iwayan Teje Budiarte atau Eskom MM selaku PPK untuk membuka secara resmi kegiatan optimalisasi pembentukan komunitas belajar.id. Terima kasih. Yang sinap antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam kebajikan rahayu. Silakan Mbak Eja dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Sudarmi atas laporan yang disampaikan. Ibu Bapak yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan oleh Kepala BPMP Provinsi Bali yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pak Iwayan Teje Budiantara, Eskom MM, sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Kepada Bapak Teje Budiantara, kami persilahkan. Suara saya jelas ya? Sudah terdengar, Pak? Nah, terima kasih ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum Om Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Sekdis Dispikora Kabupaten Kota se-Provinsi Bali beserta jajarannya yaitu Bapak Ibu Kabid SD, Kabid PAUD, Kabid SMP, Kabid SMA, Kabid SMK, Bapak Ibu Kabid PLB,
Yang kami hormati juga Bapak Ibu pengawas ataupun yang diwakili oleh Ketua Kelompok atau Musyawarah Kerja PS SMA, SMP, PS PLB, terus KPS, dan yang kami hormatin pula Bapak Ibu, Bapak-Bapak ini kebetulan Bapak-Bapak narasumber kita yaitu Pak Komang Budi dan Pak Ardi dari Kapten dan Kokapten Provinsi Bali. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Panitia yang sudah membantu pelaksanaan proses kegiatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadapan Dios yang Dewasa, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat anugerah yang diberikan pada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini pada hari ini. Nah, Bapak Ibu seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Ketua Panitia, Ibu Sudarmi, hari ini mungkin kita perlu pendalaman saja, artinya kita bicara sekarang dalam dua hal Bapak Ibu, yaitu apa itu KOMEL dan bagaimana cara optimalisasi KOMEL-nya. Nah, seperti yang kita tahu, istilah komunitas mungkin suatu hal yang tidak asing bagi kita semua. Terkait dengan IKM sendiri, sangat membutuhkan implementasi kurikulum merdeka itu sangat membutuhkan dorongan dari aktivitas komunitas belajar. Jadi pada hari ini mungkin Bapak Ibu, terutama teman-teman di pengawas, kita sudah sering menggalakkan bagaimana terbentuknya KOMEL di satuan pendidikan. Karena KOMEL itu adalah suatu perkumpulan kelompok untuk kita belajar bersama-sama. Jadi IKM sendiri sangat membutuhkan komunitas belajar ini Bapak Ibu, karena lewat KOMEL lah Bapak Ibu di satuan pendidikan bisa saling berbagi, sharing ilmu di antara teman-temannya, sehingga apapun yang kita lakukan tujuan akhirnya adalah bagaimana mencapai kecerdasan pada anak didik kita. Jadi aktivitas komunitas belajar sendiri mencakup adalah refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Hal tersebut dilakukan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi begitu pentingnya sebenarnya KOMEL itu, sehingga kita baik itu dari UPT, dari Kemdikbud, UPT, terus dari teman-teman di dinas provinsi, kita harus kita senantiasa berkolaborasi bagaimana kita mendorong di satuan pendidikan tercipta komunitas-komunitas belajar ini Bapak Ibu. Jadi peran kita adalah bagaimana kita mendorong KOMEL-KOMEL ini terbentuk, sehingga kalau sudah terbentuk mereka akan terdapat diskusi-diskusi yang pada akhirnya akan menguntungkan anak didik kita Bapak Ibu. Nah, kaitannya KOMEL ini bagaimana? KOMEL ini sebenarnya bisa kita lakukan secara daring maupun luring Bapak Ibu. Tapi di zaman era teknologi yang sudah maju ini, mungkin kita akan kalau dilaksanakan secara luring terus, mungkin kita hambatan akan lebih banyak Bapak Ibu. Jadi kita mengoptimalkan bagaimana IT itu bisa masuk ke komunitas belajar, sehingga kita tidak ada istilah kekurangan waktu atau jarak kita yang jauh, sehingga menghambat untuk kita belajar. Jadi tidak ada jarak lagi bagaimana kita belajar, tidak ada waktu yang membatasi karena kita bisa belajar setelah mengajar anak-anak, nanti siangnya atau malamnya kita belajar di KOMEL juga masih bisa. Nah, itulah peranan kita Bapak Ibu. Kita di UPT, di dinas, lewat teman-teman pengawas mungkin bisa menggalakkan. Yang pertama adalah bagaimana di setiap satuan pendidikan atau di kelompok-kelompok kerja guru misalnya, bagaimana KOMEL itu terbentuk Pertama-tama adalah ada KOMEL, komunitas, sehingga ada suatu diskusi di sana. Sama membahas bagaimana
bagaimana IKM itu Bapak Ibu. Nah itulah peranan kita, bagaimana kita mendorong itu terbentuk. Nah sehingga setelah itu terbentuk, Komol itu terbentuk, nanti Bapak Ibu lewat teman-teman kita, teman-teman di pengawas, teman-teman di kapten dan kopapten belajar ID, itu nanti kita mendorong bagaimana menggunakan IT itu masuk ke mereka. Terutama sekarang dengan digalaknya dengan platform Merdeka Belajar, bagaimana penggunaan platform Merdeka Belajar di Komel, mungkin itu bisa kita di Dinas Pendidikan, di UPT, bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kapten dan kopapten belajar, ataupun lewat teman-teman kita di bagaimana dinas bisa menggerakkan teman-teman guru penggerak, terus sekolah penggerak, karena pada dasarnya mereka lebih awal kita diintervensi oleh oleh pemerintah. Jadi bagaimana kita memberikan ruang dan waktu, bagaimana kita memanfaatkan mereka, bukan memanfaatkan Bapak Ibu, memaksimalkan apa yang sumber daya yang sudah kita punya, sehingga itu bisa lebih cepat terdesiminasi ke satuan pendidikan yang lain. Jadi dengan adanya teman-teman kokapten, teman-teman mungkin guru penggerak, mungkin yang tidak mengemaskan guru penggerak, tapi bagaimana secara intervensi kita lebih dahulu mengintervensi guru penggerak. Jadi bagaimana kita memberikan ruang dan waktu pada teman-teman sehingga transformasi digitalisasi dalam komunitas belajar lebih cepat tersampaikan Bapak Ibu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Untuk lebih lanjutnya nanti teman-teman dari kapten dan kopapten belajar akan lebih banyak berdiskusi bagaimana mengoptimalisasi peranan IT dalam komunitas belajar. Demikian saja yang mungkin yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita teman-teman di UPT, di Dinas Pendidikan, untuk bisa mengoptimalkan peran serta komunitas belajar ini. Karena komunitas belajar ini sangat berguna bagi kita untuk ajang berdiskusi. Itu aja yang mungkin bisa yang sampaikan, atas izin Bapak Ibu sekalian, yang buka kegiatan ini secara resmi. Selanjutnya yang tutup Anto Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu Eja yang serahkan waktu sebenarnya ke Bu Eja dan teman-teman kapten dan kopapten ya. Baik, terima kasih Pak Tejo Budiantara atas sambutannya. Demikian Ibu Bapak acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Mohon maaf jika pada penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, marilah kita sampai ke inti kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk kegiatan pagi hari ini yang akan mengawal kita dari pagi sampai siang nanti, kami perkenalkan dulu moderator kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Sudarmi. Selamat pagi Mbak Eja. Baik, Ibu Sudarmi dipersilahkan untuk mengawal kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Eja atas dihantarkannya kegiatan ini dan kita sudah menyelesaikan kegiatan pembukaan. Baiklah Bapak Ibu yang hormati, Sekdis, Pak Kabid, Bapak Ibu pengawas dan yang lainnya. Pada hari ini dalam optimalisasi
komunitas belajar.id ini kita akan ditemani oleh dua orang narasumber kita. Mungkin yang perkenalkan yang pertama yaitu narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Komang Budiatnyana, SPD. Beliau bertugas menjadi guru di SMA Negeri 2 Banjar dan beliau juga menjadi kapten belajar di Provinsi Bali. Di samping itu juga beliau menjadi duta teknologi tahun 2018. Saya sapa dulu Pak Komang. Selamat pagi Pak Komang. Halo, selamat pagi. Pagi, gimana? Apa kabar Pak Komang? Baik. Nggih. Nggih, yang perkenalkan dulu nggih, narasumber kita juga yang kedua nanti ada Bapak Iputu Adi Supartawan, SPD. Beliau merupakan guru di SMK Negeri 1 Kelungkung. Beliau adalah Kokapten Kabupaten Kelungkung dan beliau juga sebagai Duta Teknologi tahun 2018. Selamat pagi, Pak Adi. Halo, selamat pagi. Pagi. Nggih, punapi kabar, Pak? Oh, nggih. Terdengar nggih? Terdengar, Pak. Nggih, terima kasih Pak Komang. Selanjutnya saya sampaikan kepada Bapak Komang sama Pak Adi nanti dalam Dan kalau di Denpasar tadi hujan nggih, mungkin di kabupaten kota lainnya bagaimana Bapak Ibu, apa hujan atau mendung saja? Halo Pak Komang. Hujan deras, Bu. Hujan Iya. nggih, Pak. Hujan deras nggih. Oh, iya iya. Kalau di sini sekarang sudah berhenti Pak hujannya. Cuman mendung memang. Tadi hujan. Nggih, cerah nggih, Pak. Silakan, Pak. Sudah muncul nggih. Sampun, Pak. Nggih, nggih. Dipersilakan, Pak, penyampaian materinya.
Dipersilakan. Belum Pak, belum kelihatan Pak. Ya, sudah. Mungkin bisa diperbesar Pak. Ya, sudah Pak.
Nggih, Pak. Oh gitu nggih. Boleh lah, Pak. Eh, Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin kita sharing. Saya persilakan Bapak Ibu untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di chat room. Kami persilakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan atau ingin sharing Bapak Ibu mengenai apa namanya komunitas belajar yang ada di kabupaten kota. Kami persilakan Bapak Ibu.